Assalamualaikum Pak Susanto. Waalaikumsalam Pak Redi. Selamat siang. Selamat siang juga. Ya. Apa kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sekarang dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak. Katanya ada yang mau dibicarakan dengan saya, Pak Susanto. Baik Pak, sebetulnya saya ada yang perlu saya bicarakan ya sama Bapak. Kalau Bapak tidak keberatan Pak. Baik, Bapak bisa yang membicarakan apa saja kepada saya. Dengan senang hati saya bersedia menjadi teman ngobrol Bapak kapanpun. Tapi hari ini saya hanya cuma punya waktu kurang lebih 15 menit, jadi tidak bisa lama-lama. Gak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga ya Pak atas waktunya. Iya. Nah, selama 15 menit ini apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Begini Pak, tapi malu ya sebetulnya. Tidak apa-apa. Saya bingung Pak ya, dengan salah satu murid saya ketika pembelajaran saya, dia itu sulit sekali, tidak mau menulis, kemudian seperti tidak bersemangat untuk belajar. Pensilnya pun kadang tidak ada, kadang tidak bawa, kadang disembunyikan karena teman-temannya itu dengan alasan tidak mau menulis, seperti itu, agar tidak menulis. Nah, apa yang ingin dicapai dari obrolan kita hari ini Pak Santo dari masalah tadi? Pak, ya, saya ingin menemukan solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, mungkin setelah kita berbincang ini akan ada solusinya buat permasalahan yang saya terima Pak di sehari-hari. Oh, jadi yang ingin Bapak Susanto bicarakan adalah permasalahan anak yang tidak mau menulis dan malas dalam belajar. Dan apa yang ingin dicapai oleh Pak Santo hari ini yaitu mencari solusi agar si anak mau menulis dan semangat untuk belajar. Begitu ya Pak ya? Iya Pak, seperti itu. Nah, sebelum kita lebih lanjut, apakah Bapak tahu kira-kira apa penyebab anak tersebut tidak mau menulis dan malas belajar, Pak Susanto? Iya, sebelumnya ya saya telah bertanya kepada anak itu dan telah menanyakan alasannya kenapa dia tidak mau menulis dan seperti tidak semangat belajar. Jadi saya sudah bertanya juga kepada anaknya. Lalu dari pengamatan Bapak, mengapa katanya dia tidak mau menulis dan malas belajar, Pak Susanto? Nah, ya, yang telah saya amati gitu ya dari pembicaraan saya dengan anak tersebut, ternyata dia tidak mau menulis itu karena katanya capek kalau menulis banyak gitu ya. Apalagi kalau misalnya menulisnya itu menulis bahasa Arab gitu ya. Karena dia curhat dia belum bisa menulis bahasa Arab ya seperti itu. Jadi tidak semangat untuk belajar kalau pelajaran saya Pak. Oh begitu ya.
Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang diharapkan oleh Pak Susanto dari anak tersebut? Kira-kira seperti Eh, apa? ya, yang saya harapkan anak tersebut itu dapat mengikuti pelajaran saya seperti anak-anak yang lain ya, mau menulis, semangat belajar, dan mau apa mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan gitu. Hmm, kalau begitu, apa ada yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi anak untuk belajar? Berdasarkan hasil pengamatan saya menyadari ya bahwa metode pembelajaran yang saya sajikan itu kurang baik ya, sehingga anak itu tidak tertarik ya dan tidak semangat untuk belajar. Dan saya akan merubah metode pembelajaran yang saya lakukan ya, yang tadinya banyak menulis, mungkin Hmm, sekarang saya akan lebih banyak diskusi, kemudian adanya juga ice breaking yang dikolaborasikan dengan pembelajaran gitu. Sehingga anak tersebut bisa semangat untuk belajar dan mau mengikuti pembelajaran yang saya sajikan. ya. Kira-kira apa metode yang telah berhasil Bapak lakukan di kelas? Nah, ada Pak ya, ada metode yang telah saya lakukan pembelajaran dengan metode diskusi, kemudian tadi kan diskusi dengan kelompok ya, kemudian terdapat ice breaking yang saya hubungkan dengan pembelajaran, seperti menulis kata-kata yang akan disusun, misalnya menjadi sebuah kalimat, ya sebuah seperti puzzle kata gitu, jadi sebuah kalimat, kemudian mereka tulis sehingga anak-anak seluruhnya bisa menulis gitu, tanpa sadar dia pun mampu menulis. Wah, luar biasa ya Pak ya. Kemudian jika di-rating dari 1 sampai 10, kira-kira model pembelajaran tersebut ada di rating keberapa sehingga minat belajar siswa itu menjadi lebih tinggi, Pak Susanto? Ya, kalau saya memberikan peringkat ya dari pembelajaran yang saya lakukan, menurut saya model pembelajaran yang saya lakukan itu sekitar rating 8 lah, 8 ke 9. Hmm, 8 ke 9. Oh, selanjutnya apa rencana yang Bapak lakukan dan apa langkah-langkahnya gitu Pak Susanto? Ya, yang akan saya lakukan pembelajaran yang bervariasi ya, menyajikan pembelajaran yang bervariasi sehingga minat anak menjadi tinggi ya dalam proses pembelajaran yang saya berikan. Kemudian ditambah juga ice breaking yang menarik seperti itu. Kemudian mencari informasi terkait pembelajaran yang menarik sehingga mencapai tujuan pembelajaran baik bagi murid ataupun saya sebagai pengajar. Nah, bagus sekali Pak Susanto. Dalam kegiatannya siapa yang bisa membantu Bapak dalam menyusun rencana tersebut, Pak Susanto? Ya, yang dapat membantu saya dalam menyusun rencana itu adalah tentunya itu kepala sekolah ya. Kita berkoordinasi dengan kepala sekolah, meminta persetujuan dan dukungan, kemudian juga teman sejawat ya, teman sejawat, serta juga menginformasikan kepada orang tua siswa terkait dengan program metode pembelajaran yang saya lakukan di sekolah atau di kelas. Hmm, berapa lama Bapak waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya, Pak? Sepertinya kalau membutuhkan waktu lama itu tidak juga ya, cepat lah gitu ya, karena akan langsung saya terapkan. Ya akan tetapi mungkin pencapaiannya mungkin ya yang butuh waktu lama, Hmm, karena segala sesuatu hal yang baik itu tidak akan instan untuk hasilnya. Ya untuk hasil yang baik itu membutuhkan waktu lama, proses gitu. Sehingga mungkin untuk proses pencapaiannya yang membutuhkan waktu lama, tapi untuk penerapannya akan langsung dilakukan. ya. Eh, tadi ya Bapak ya, kira-kira rencana Bapak kapan Bapak akan menerapkan gitu rencana tersebut? Kira-kira kapan, Pak? Sepertinya saya akan menerapkannya sesegera mungkin Pak ya, karena agar anak dapat mendapatkan haknya dalam pembelajaran secepat mungkin gitu ya. Sehingga terlaksananya pembelajaran
yang sesuai baik bagi murid maupun bagi guru. Jadi pelayanan terhadap anak, kebutuhan anak itu segera terpenuhi. Gitu, Pak. Ya, luar biasa sekali Pak Susanto, dan memang betul ya, setiap kegiatan yang baik itu harus dilaksanakan secepatnya Pak Susanto. Nah, kalau sudah terlaksana, komitmen seperti apa yang Bapak akan lakukan untuk tercapainya rencana yang Bapak rencanakan tadi? Ya, saya akan berkomitmen ya untuk melaksanakannya, melaksanakan program saya itu dengan berkelanjutan secara konsisten, ya terus-menerus. Kemudian saya akan terus belajar dan mencari info terkait pembelajaran yang baik, ya baik dari lingkungan sekolah, yaitu misalkan dari kepala atau sejawat atau yang lainnya maupun dari luar sekolah, ya sehingga saya mampu menyajikan pembelajaran yang menarik yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, dan kehadiran saya di kelas itu saya diharapkan oleh semua siswa. Seperti Ya, itu. amin. Adakah dukungan yang dibutuhkan oleh Bapak dari pihak lain, Pak Susanto? Ya, dukungan dari pihak sekolah itu dari kepala dan rekan sejawat telah saya dapatkan gitu ya. Kemudian mereka semua mendukung apa yang saya lakukan, kemudian dari saya Rana memang kurang memadai gitu ya. Tetapi saya memanfaatkan sarana yang ada untuk dukungan proses belajar yang saya lakukan. Dan mungkin yang perlu ditingkatkan adalah semangat saya kali ya, semangat saya itu untuk terus berinovasi. Berinovasi dalam metode pembelajaran dan konsisten dalam menjalankannya ya. Menjalankan rencana yang saya buat. Jadi jangan sampai mungkin kembali ke diri saya, jangan sampai membuat rencana tapi tidak berkelanjutan. Seperti itu. Baiklah Pak, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, kemudian tidak terasa ya, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang hari ini? Ya, alhamdulillah Pak. Setelah kita berbincang, walaupun memang singkat ya waktunya, alhamdulillah saya merasa lega sekali Pak setelah berbincang dengan Bapak. Saya merasa telah mendapatkan solusi dan dukungan dari permasalahan yang saya hadapi. Gitu. Syukurlah kalau begitu. Kemudian apakah ada lagi yang akan disampaikan oleh Bapak? Saya rasa cukup Pak. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan mau berkenan berbincang dengan saya dengan keluhan-keluhan saya seperti itu. Terima kasih. Ya, sama Pak Susanto, saya juga senang telah berbincang dengan Bapak dan mendengarkan keluhan Bapak. Semoga kedepannya kita bisa terus berbagi. Sampai jumpa Bapak Susanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa kembali Pak. Ya, demikianlah tugas ruang kolaborasi modul 2.3 tentang kucing, yang mana tadi saya sudah mencoba untuk mempraktikkan bagaimana cara menjadi coach yang baik, walaupun di sana mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, tetapi setidaknya itu bisa melalui proses tirta, yang mana tirta itu sendiri T-nya adalah tujuan. Kita menggali tujuan dari pelaksanaan perbincangan coach ya, coach dengan kuci. Yang selanjutnya ada identifikasi, menggali permasalahan yang ada pada diri kuci. Selanjutnya itu ada R, yaitu rencana aksi. Rencana aksi ini kita coba gali bagaimana cara kuci menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Yang berikutnya adalah tanggung jawab, yang mana setelah kuci mencari menemukan solusinya untuk permasalahan yang dihadapinya, dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia rencanakan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Salam guru penggerak.